Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang renang gaya bebas. Sebelum kita masuk dalam materi, mari kita minta tuntunan penyertaan Tuhan sehingga apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa tersimpan dan bisa menjadi bekal untuk masa depan anak-anak semua. Mari kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Nah, seperti yang Ibu sudah katakan tadi, materi kita pada pagi hari ini tentang renang gaya bebas. Nah, pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu sejarah dari renang gaya bebas. Nah, jadi gaya bebas pertama kali dilombakan tahun 1844 di London, Inggris. Pelatih renang John Arthur Trugel mempelajari gaya bebas dari penduduk orisinal Amerika Selatan antara tahun 1870-an dan 1890. Namun, di Inggris, Trudel memakai gerakan kaki menggunting menyerupai gaya samping dan bukan gerakan kaki lurus melencut naik menyerupai renang gaya bebas yang kita kenal ketika ini. Nah, gaya renang adonan ini diperkenalkan oleh Trugel disebut gaya Trugen. Gaya Trugen dikembangkan oleh perenang asal Australia berjulurkan Richmond Dick Cavill, putra dari pelatih renang Inggris Profesor Frederick Cavill yang menetap di Australia semenjak 1879. Nah, ketika Dick dan Turner sedang berbagi gaya Trugel, mereka berdua melihat Alice Wickham yang berenang dengan gerakan kaki lurus melecut naik turun. Lalu Wickham ialah orang Kepulauan Solomon yang tinggal di Sydney. Dalam kejuaraan renang internasional tahun 1902, Richard Cavill memenangkan lomba renang 100 yard dengan waktu 58,8 detik. Nah, saat ditanyai nama gaya renang yang dipakainya, berdasarkan salah satu keluarga Cavill seperti merangkak atau crawl di dalam air. Pada tahun 1905, sesudah bertemu dengan perenang berasal dari Australia yaitu Bernie Kieran, perenang gaya Trugel asal Amerika Serikat yaitu Charles Daniels memutuskan untuk menguasai gaya crawl Australia yang ia pelajari dari Bernie Kieran. Nah, gaya crawl Australia yang diubah sedikit oleh Daniels menjadi gaya bebas menyerupai yang kita kenal orang-orang sekarang ini. Nah, jadi renang gaya bebas ini punya tahap bagaimana sampai dengan saat ini gaya yang kita gunakan. Pertama dari gaya yang merangkak, setelah itu mulai dikembangkan, mulai diubah sedikit demi sedikit sehingga menjadi gaya bebas yang kita kenal sampai dengan saat ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sejarah dari renang gaya bebas. Setelah ini kita akan belajar lagi tentang pengertian dari renang gaya bebas. Nah, apa yang dimaksud dari renang gaya bebas? Renang gaya bebas ialah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, lalu kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara itu kedua belah kaki secara bergantian dicambukan naik ke atas dan ke bawah. Nah, setelah kita belajar tentang sejarah dan pengertian dari renang gaya bebas, kita masuk pada teknik dasar renang gaya bebas. Nah, yang pertama yaitu posisi tubuh. Nah, baik anak-anak, posisi tubuh pada saat renang gaya bebas yaitu berdiri di dinding pinggir kolam renang, berdiri pada dinding kolam renang dengan postur tubuh yang lurus, ya. Jadi lurus dari kepala sampai di kaki lurus. Tapi anak-anak, posisi tubuh ini tidak terlalu melekat pada dinding.
harus ambil jarak sedikit. Nah, setelah ambil jarak, posisi selanjutnya yaitu kita harus bagaimana memposisikan badan kita pada saat di dalam air. Nah, pada saat sebelum meluncur, yang harus kita perhatikan duluan adalah bentuk tubuh kita, yaitu harus sedikit bengkok atau harus sejajar. Kalau seandainya air dari kolam tersebut sampai di dada kita, berarti kita harus membungkuk sampai harus menyentuh air tersebut. Nah, setelah kita membungkuk, yang kedua adalah tangan kita harus lurus ke depan. Nah, lurus ke depan ini adalah dan kaki kita harus bersandar di kaki sebelah kanan, harus bersandar pada dinding tembok dari kolam tersebut. Nah, setelah gerakannya seperti ini adalah posisi awal pada saat kita akan berenang, melakukan renang gaya bebas tersebut. Nah, setelah itu kita akan masuk dalam latihan meluncur. Nah, latihan meluncur ini yang pertama setelah kita menguasai posisi tubuh yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, yang latihan meluncur ini sangat mudah apabila kita sudah tahu tentang posisi tubuh yang sudah kita pelajari tadi. Nah, jadi setelah kita sudah melakukan posisikan tubuh kita seperti yang tadi Ibu jelaskan sebelum kita mau meluncur. Nah, setelah itu meluncur itu kita harus dorong kaki yang tadi sebelah kanan, dorong dari pinggir dinding tembok kolam itu, dorong. Nah, setelah dorong, posisi badan kita harus lurus, terlentang lurus, dengan posisi tangan kita harus bentuknya seperti ini dengan lurus ke depan. Nah, setelah lurus ke depan, nah posisi tubuh kita itu pada saat meluncur harus lurus dari kepala sampai dengan kaki. Jadi untuk mendapatkan posisi tubuh yang lurus itu, kepala kita harus tunduk dengan dagu kita ditundukkan, lalu dagu kita usahakan harus ditempelkan pada dada kita dengan posisi pandangan mata ke bawah. Nah, setelah itu gerakan kaki. Nah, gerakan kaki pada saat sudah meluncur itu harus diluncurkan dengan posisi kaki itu harus diayunkan ke atas dan ke bawah seperti ini. Nah, jadi kalau seandainya kita berenang, posisi kaki kita itu harus seperti ini, diayunkan ke atas dan ke bawah. Dan pada saat gerakan kaki ini bukan dari lutut kita yang diayunkan, tapi harus dari pangkal paha kita, sehingga posisi tubuh kita itu harus tetap dengan begitu posisi tubuh kita tetap stabil. Nah, setelah gerakan kaki, kita masuk pada gerakan tangan. Nah, pada saat berenang gaya bebas, gerakan tangan kalau baru di awal meluncur itu harus lurus ke depan. Nah, setelah gerakan kaki kita sudah dikebas ke atas dan ke bawah, setelah itu gerakan tangan diikuti dengan tarikan ke belakang. Gunanya untuk apa? Supaya tarik air sehingga badan kita bisa dorong ke depan. Nah, setelah ditarik ke belakang harus lurus kembali ke posisi semula. Sebaliknya juga dengan tangan kanan. Nah, gunanya yaitu sehingga posisi tubuh kita tetap terkendalikan di atas air, yaitu lurus. Harus lurus dari kepala sampai dengan kakinya, begitu. Nah, setelah itu yang selanjutnya yaitu pernapasan. Nah, pernapasan renang gaya bebas itu harus diambil dari satu sisi saja. Jadi tergantung dari anak-anak mau bisanya itu ambil dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Ambil napasnya itu. Nah,
cara ambil napasnya itu harus disesuaikan dengan gerakan kaki dan gerakan tangan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kurangnya keseimbangan pada saat di dalam air, atau ambil napas yang mungkin terlalu sedikit untuk bisa kita pakai di dalam air. Nah, cara pengambilan napasnya ya dalam air setelah kita telah meluncur dalam air, yaitu posisi kepala kita kan lurus melihat ke bawah dengan dagu ditempelkan di dada. Nah, cara ambil napasnya itu harus seperti ini. Nah, harus perhatikan benar-benar lurus ke atas, ambil, baru ditundukkan kepala kembali seperti ini. Nah, lakukan gerakan ini sesuai dengan kemampuan dari anak-anak. Jadi mungkin anak-anak bisanya ayunan 1, 2. Nah, yang ketiga kali bersamaan dengan tangan harus ambil napas baru masuk kembali. Nah, begitu. Setelah itu kita akan masuk dalam koordinasi teknik dasar renang gaya bebas. Nah, setelah anak-anak paham tentang teknik dasar, yaitu dari posisi tubuh, latihan meluncur, gerakan kaki, gerakan tangan, dan pernapasan. Nah, barulah anak-anak bisa mengkoordinasikan atau menggabungkan teknik-teknik yang tadi sudah Ibu jelaskan, yang telah kita pelajari, agar setelah di dalam kolam itu yang kita pakai itu sudah teknik dasar yang sudah merangkul semuanya. Jadi koordinasi teknik dasar renang gaya bebas ini maksudnya adalah ketika kita di dalam kolam, kita tidak belajar lagi tentang posisi tubuh atau tentang pernapasan, tetapi tubuh kita sudah benar-benar mampu melakukan renang gaya bebas tersebut. Nah, jadi koordinasi ini adalah koordinasi ini adalah teknik dasar yang telah digabungkan dari posisi tubuh sampai dengan pernapasan. Nah, jadi anak-anak, kita telah belajar tentang sejarah, pengertian, dan teknik dasar dalam renang gaya bebas. Selanjutnya, kita akan belajar tentang apa saja manfaat renang gaya bebas. Nah, renang gaya bebas ini manfaatnya yaitu yang pertama, menambah tinggi badan. Mungkin banyak orang sudah tahu kalau renang gaya bebas ini atau renang itu sangat cocok dan sangat baik dalam menambah tinggi badan seorang anak. Nah, jadi dengan tambah tinggi badan seorang anak itu bukan saja dengan hanya berenang 1-2 kali, tapi harus secara rutin, sehingga dengan renang gaya bebas tersebut menciptakan tubuh kita kan tertarik ke depan dan tertarik ke belakang. Nah, gaya tarik ini salah satu pemicu sehingga tubuh kita bertambah tinggi. Nah, setelah itu yang kedua adalah melatih otot. Nah, jadi dengan melaksanakan renang gaya bebas, menciptakan otot-otot seluruh tubuh seperti otot bahu, otot kaki, otot perut, dan otot lengan, sehingga otot-otot tersebut terbiasa dengan tidak gampang mengalami yang namanya kram pada saat berenang atau dinamakan kram otot. Nah, apa itu kram otot? Kram otot adalah hal yang akan kita alami ketika tubuh kita berolahraga. Nah, apa saja dampak dari kram otot ini? Nah, dampaknya yaitu pada saat kita berenang, dampaknya kita tidak bisa menggerakkan anggota tubuh kita seperti contohnya biasa di kaki. Nah, jadi dengan melatih renang gaya bebas secara rutin terus-menerus itu akan memperhambat kram pada otot. Nah, yang ketiga
memperkuat pernapasan. Nah, kenapa Ibu bilang memperkuat pernapasan? Karena di dalam gaya renang gaya bebas ini melatih pernapasan kita harus cepat mengambil pernapasan di udara lalu masuk kembali dalam air. Nah, dengan latihan ini anak-anak akan mempunyai pernapasan yang baik dan kuat. Nah, jadi pernapasan kita semakin kuat dengan kita melakukan renang gaya bebas. Nah, anak-anak mungkin sampai sini materi kita pada hari ini. Ibu harap apa yang tadi Ibu jelaskan tentang sejarah, pengertian, teknik dasar, dan manfaat renang gaya bebas ini bisa anak-anak mengerti, bisa dicerna dengan baik, sehingga pada saat mempraktekannya sudah sangat baik dan mahir. Nah, anak-anak, sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada minggu depan dengan materi yang lain. Nah, sebelum itu anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Amin. Nah, jadi anak-anak semua bisa pulang lalu dipelajari kembali apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, sehingga pada saat mempraktekannya di kolam tidak langsung tergeta-geta atau terbata-bata, tapi langsung mengerti dan langsung mempraktekannya dengan baik. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.